Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam konten saya yaitu Indah Bersamamu. Dalam waktu yang sangat singkat Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan akan kasih, kebaikan, pemeliharaan, dan kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini tidak ada alasan bagi kita untuk kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Tuhan yang memelihara kita itu sanggup menjamin hidup kita atas segala keperluan dan kebutuhan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam renungan singkat ini saya beri judul khawatir atau waspada. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara khawatir dan waspada. Ya, nah jadi nanti saya akan bahas lebih lanjut Bapak Ibu Saudara tentang kekhawatiran dan tentang kewaspadaan. Nah, di mana letak perbedaannya nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, berbicara tentang kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada habisnya. Sebab hal kekhawatiran adalah satu hal yang paling dekat dengan hidup setiap orang di muka bumi ini, tanpa terkecuali orang yang menyebut dirinya adalah orang percaya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama mengingat akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak patut hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, sebab kita punya Bapa yang sanggup untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Bapa. Semua hanya oleh karena anugerah, kebaikan, dan kasih setiamu. Itu sebabnya Bapa, kami tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Selama Engkau ada bersama dengan kami, kami percaya tidak akan pernah kami berkekurangan dalam hidup ini. Kalau burung-burung di udara, bunga-bunga di ladang, Engkau pelihara dan Engkau hiasi. Terlebih lagi setiap kami yang Kau sebut sebagai biji matamu, kami percaya Tuhan hidup kami aman bersama-Mu Tuhan. Dan segala sesuatu Engkau cukupi, bahkan bukan cuma sekedar cukup, Engkau melimpahi kami dengan segala nikmat dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, sertai kami dalam renungan singkat ini. Biarlah lewat renungan singkat ini kami boleh diyakinkan kembali akan jaminan Tuhan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita sama-sama membuka firman Tuhan, saya mau ajak kita angkat sebuah pujian Bapak Ibu Saudara. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah menginginkan kita hidup di dalam kekurangan, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita menjalani kehidupan ini sendiri. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi mengenai khawatir dan waspada ini,
Saya mau mengajak kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Matius 6 ayat ke-25 sampai ayat ke-34, Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kita berbicara tentang hal ketakutan dan kekhawatiran, maka kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan ini. Baik, judul dari perikop ini adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, saya ulang lagi ayatnya yang berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau biasanya saya bercerita tentang cerita-cerita yang menyentuh atau cerita-cerita yang serius, nah ada lagi satu cerita yang lucu Bapak Ibu Saudara, tetapi ini memberikan pelajaran bagi setiap kita untuk kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan tentunya. Nah, ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang selalu khawatir akan kesehatannya. Karena ayahnya dahulu meninggal karena stroke. Dan beberapa waktu sesudahnya giliran ibunya yang juga terkena stroke. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tidak heran kalau dia merasa begitu khawatir dengan kesehatannya. Pada suatu malam, Bapak Ibu Saudara, saat sedang menghadiri sebuah jamuan makan malam, wanita ini meraba kakinya yang ada di bawah meja. Dan betapa terkejutnya dia, karena saat itu dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dia begitu kaget dan takut saat itu. Pikirnya, ia ingat bahwa salah satu gejala stroke adalah jika kaki mati rasa. Lalu dia berpikir, oh my God, aku terkena stroke ini. Tetapi ia juga ingat nasihat ibunya yang mengatakan begini, agar segera mencubit kakinya jika ia mulai merasa kakinya itu mati rasa. Maka ia pun mulai mencubit kakinya dan tidak rasa apa-apa. Lalu ia mencubit sekali lagi dengan lebih keras dan semakin keras. Dan tetap dia tidak bisa merasakan apa-apa. Namun tiba-tiba tamu yang duduk di sebelahnya berteriak dengan keras, aduh, kenapa Anda dari tadi mencubit kaki saya? Rupanya dia mencubit kaki yang salah, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia tidak bisa rasa apa-apa. Ketakutan dan kekhawatirannya membuat dia berpikir hal-hal yang begitu negatif.
Itu sebabnya tepat sekali jika Tuhan mengatakan kekhawatiran tidak akan menambahkan apa-apa. Namun kadang banyak orang yang salah dengan menyamakan kekhawatiran dengan waspada. Apa bedanya? Perbedaan yang mencolok adalah pada action atau tindakannya. Orang yang khawatir, maka orang itu akan bertindak lebih karena takut pada kemungkinan yang buruk saja. Fokusnya adalah kemungkinan yang buruk itu. Tidak heran jika orang yang khawatir akan begitu mudah untuk menerima gosip atau kabar burung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun berbeda dengan orang yang waspada. Sebab orang yang waspada adalah orang yang memilih untuk fokus kepada apa yang bisa dia lakukan, yang masih ada, dan yang dipunyainya saat ini. Fokus yang dimiliki orang waspada adalah pada kemungkinan baik yang bisa ia dapatkan ketika ia berjaga-jaga. Itu namanya waspada. Jika wanita di dalam kisah tadi waspada, tentunya yang ia lakukan adalah berolahraga, menjaga kesehatannya, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah tindakan waspada, agar terhindar dari stroke. Bukannya justru khawatir dan menjadi paranoid seperti ilustrasi tadi. Tuhan pun menyuruh kita untuk selalu waspada terhadap segala sesuatu tanpa perlu khawatir. Dalam masa pandemi ini, Ia juga ingin kita memiliki sikap yang sama. Di segala keadaan, di segala musim hidup kita, selalu memiliki kemungkinan positif dan negatifnya sendiri-sendiri. Namun mana yang akan menjadi fokus kita? Sebab perbedaan antara waspada dan khawatir hanya terletak pada fokus perhatiannya saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita yakin dan percaya bahwa hidup kita ini terjaga dan pelihara oleh Bapa yang di surga, maka kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mari sekali lagi kita mau katakan sama-sama. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa yang menyediakan yang ku perlukan. Tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan
yang ku perlukan tak pernah Dia inginkan. Ku kekurangan, Bapa selalu mengerti. Semua yang terjadi tak pernah Dia biarkan. Ku hadapi sendiri, tak pernah Dia biarkan. Ku hadapi sendiri, tak pernah Dia biarkan. Ku hadapi sendiri. Tak akan pernah dibiarkan sendiri selamanya. Tak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri selamanya. Kami percaya kami aman, terpelihara di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya. Mari kita mau buang semua ketakutan dan keraguan-raguan dari dalam hidup kita. Sebab semua itu akan membuat keadaan menjadi semakin buruk. Ketakutan dan kekhawatiran tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup kita. Itu sebabnya percaya saja bahwa kita punya Bapa yang sanggup untuk memelihara, menjaga hidup kita sebagaimana Dia menjaga biji matanya. Apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang akan selalu Dia berikan bagi kita. Itu sebabnya sekali lagi, serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita, sebab Dia adalah Tuhan yang bertindak dalam hidup masing-masing kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Jehovah Jireh, Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun sekalipun Kau tidak pernah mengajarkan kepada kami hal itu, namun justru itulah yang menjadi begitu dekat dengan hidup kami di setiap saat dalam hidup kami ini. Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, namun justru itulah yang menjadi pergumulan kami di setiap saat dalam hidup kami. Kami telah mencoba berulang kali untuk melepaskan segala ketakutan dan kekhawatiran kami itu, dan menyerahkan semuanya itu kepadamu. Namun di saat kami datang dengan terbungkuk karena beban yang begitu berat di pundak kami, namun berapa sering setelah kami menyerahkan semua itu kepadamu, lalu kami ambil kembali dan kami pikul itu lagi. Tuhan, kami telah lelah dengan cara hidup seperti ini. Itu sebabnya bantu kami untuk melepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran kami sepenuhnya kepadamu. Sebab kami sadar ketakutan dan kekhawatiran itu tidak akan mengubah keadaan kami, bahkan menjadikan keadaan kami bertambah buruk. Bantu kami untuk melihat bahwa di balik semua yang terjadi selalu ada hal-hal yang positif, sehingga kami tidak hanya selalu fokus kepada hal-hal yang negatif, agar hidup kami dapat menjadi ringan, agar kami memperoleh kelegaan, sehingga kami tidak merasa letih dan kelelahan menjalani hidup ini. Bukankah Engkau sendiri yang telah mengundang kami? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, karena kekuatan kami tidak akan pernah cukup. Itu sebabnya kami perlu kekuatan dan kelegaan yang daripadamu.
Semua yang setuju, mari sama-sama kita katakan amin.